Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isnur Hasanah dari kelas 10 RPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang isu-isu penting di bidang PPLG. Kira-kira kalian sudah tahu belum isu-isu penting di bidang PPLG itu apa saja? Kalau belum, simak video ini baik-baik ya. Poin ke-1 ada game. Game adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu game, yang berarti permainan, merujuk pada aktivitas hiburan interaktif yang dimainkan melalui perangkat keras, konsol, PC, HP, untuk mendapatkan pengalaman audiovisual dengan aturan dan tujuan tertentu. Bisa berupa video game, board game, atau jenis permainan lainnya yang kini telah berkembang menjadi sebuah industri besar. Definisi game. 1. Secara umum, kegiatan rekreasi untuk bersenang-senang, mengisi waktu luang atau berolahraga ringan, dilakukan sendiri atau bersama-sama. 2. Definisi legal atau digital, perangkat lunak interaktif yang memberikan umpan balik audiovisual di mana pengguna berinteraksi melalui perangkat keras. Yang ketiga, sebagai seni atau interaksi, karya yang melibatkan pemain membuat keputusan untuk mengelola sumber daya, benda dalam game, demi tujuan tertentu, menciptakan pengalaman yang edukatif atau menghibur. Jenis-jenis gamenya adalah 1. Video game. Game digital untuk konsol, PC, atau mobil seperti yang diproduksi dalam industri game. 2. Board game. Permainan papan dengan poin atau bidak di atas papan dengan aturan tertentu. 3. Edukasi. Permainan yang dirancang untuk tujuan pembelajaran seperti pengenalan bahasa atau konsep lain. Di poin kedua ada IoT atau Internet of Things. Internet of Things adalah jaringan perangkat fisik seperti sensor, kendaraan, perangkat rumah tangga yang dilengkapi sensor dan perangkat lunak, lalu terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara real-time tanpa intervensi manusia, memungkinkan otomatisasi dan kontrol cerdas di berbagai sektor seperti rumah pintar, kesehatan, manufaktur, dan perkotaan. Cara kerja IoT adalah 1. Pengumpulan data. Perangkat dengan sensor, misalnya sensor suhu, kamera, mengumpulkan data dari lingkungan. Yang kedua, konektivitas. Data dikirim melalui internet, kabel atau nirkabel ke cloud atau platform pemrosesan data. Yang ketiga, pemrosesan. Perangkat lunak menganalisis data untuk mengidentifikasi pola atau memicu tindakan. Yang keempat, aksi. Hasil analisis digunakan untuk memicu aksi otomatis seperti menyalakan AC saat suhu naik, mengirim notifikasi, atau menyesuaikan jadwal. Yang kelima, kontrol. Pengguna dapat memantau dan mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui aplikasi di ponsel atau komputer. Di sini ada contoh penerapannya. Yang ke-1, rumah pintar atau smart home. Termostat lampu yang dapat diatur secara otomatis melalui aplikasi seluler. Yang kedua, kesehatan. Perangkat yang memantau kondisi pasien secara real-time dan mengirimkan datanya ke tim medis. Yang ketiga, transportasi. Sistem pelacakan GPS pada kendaraan atau manajemen transportasi publik yang mengirimkan data lokasi dan jumlah penumpang secara real-time. Yang keempat, industri. Sensor pada mesin industri untuk pemeliharaan prediktif yang dapat memprediksi potensi kegagalan sebelum terjadi. Di poin ketiga ada cloud computing. Cloud computing adalah teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan data, database,
jaringan, dan perangkat lunak sesuai permintaan melalui internet, sehingga pengguna bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja tanpa perlu memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri dengan model pembayaran sesuai pemakai. Intinya, ini seperti menyewa pusat data virtual raksasa yang dikelola oleh penyedia layanan cloud, menawarkan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya. Definisi berdasarkan sumbernya adalah yang ke-1, Google Cloud menyediakan resource komputasi sesuai permintaan sebagai layanan melalui internet, memungkinkan bisnis dan individu membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan. Yang kedua, AWS atau Amazon Web Service mengirimkan layanan TI sesuai pemakaian, mengurangi kebutuhan memiliki pusat data fisik sendiri. Yang ketiga, decoding mengizinkan pengguna mengakses, menyimpan, dan memproses data atau aplikasi lewat internet, di mana semua sumber daya di-host secara virtual oleh penyedia cloud. Yang keempat, Telkom University memungkinkan penyimpanan pengelola dan akses data serta aplikasi melalui internet tanpa perlu perangkat keras yang kompleks. Di sini ada poin-poin pentingnya. Yang ke-1, aksesibilitas. Dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan melalui berbagai perangkat komputer smartphone selama terhubung ke internet. Yang kedua, fleksibilitas dan skalabilitas. Mudah menyesuaikan kapasitas sumber daya komputasi naik atau turun sesuai kebutuhan tanpa investasi besar. Yang ketiga, hemat biaya. Mengubah biaya modal CAPEX menjadi biaya operasional CAPEX, hanya bayar sesuai pemakaian. Manfaatnya adalah yang ke-1, mengurangi biaya awal operasi IT. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan inovasi. Yang ketiga, skalabilitas dan ketersediaan tinggi. Yang keempat, aksesibilitas dari mana saja. Di poin keempat, ada information technology. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, atau menyebarkan informasi, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem untuk mengolah data, seperti komputer, internet, ponsel, dan jaringan, untuk mempermudah komunikasi, efisiensi kerja, dan akses informasi. Fungsi dan peran information technology adalah yang pertama, mengotomatisasi dan efisiensi. Mengotomatisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Memungkinkan komunikasi instan dan kolaborasi lintas batas geografis melalui internet, pesan instan, dan media sosial. Yang ketiga, transportasi digital menjadi pilar utama dalam mengubah model bisnis dan proses kerja di berbagai industri. Contoh penerapannya adalah yang ke-1, menggunakan aplikasi di ponsel untuk mengakses media sosial. Yang kedua, sistem manajemen basis data perusahaan untuk mengelola informasi pelanggan. Yang ketiga, sistem e-commerce untuk transaksi bisnis online. Kesimpulannya adalah, teknologi informasi adalah pengguna sistem, perangkat keras dan lunak, dan infrastruktur digital untuk menciptakan, mengelola, menyimpan, mengolah, serta menyebarkan data dan informasi secara efisien, mengubah data kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi menjadi tulang punggung inovasi dan efisiensi di hampir semua sektor kehidupan modern. Di poin kelima ada Big Data. Big Data adalah sekumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, terstruktur, semi-terstruktur,
dan tidak terstruktur, yang terus bertambah dengan cepat dan tidak dapat diolah dengan alat pemrosesan data tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, transaksi bisnis, dan perangkat Internet of Things. Big Data memungkinkan analisis untuk menemukan pola, tren, dan wawasan yang lebih baik, peningkatan proses, dan pengembangan produk atau layanan. 5P Big Data diantaranya yaitu yang ke-1, volume. Yang kedua, velocity, merujuk pada kecepatan data dihasilkan, diproses, dan dianalisis, seringkali secara real-time atau near-real-time, misalnya data dari media sosial, sensor. Yang ketiga, variety, meliputi berbagai jenis data, dari data terstruktur, database, semi-terstruktur, XML, JSON, sehingga tidak terstruktur, teks, gambar, video, audio. Yang keempat, veracity, menilai kualitas, keandalan, dan keakuratan data, karena data besar seringkali tidak lengkap, biasa, atau tidak konsisten. Yang kelima, polu, fokus pada kemampuan untuk mengekstrak informasi yang berguna dan bernilai dari data besar tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan dan menciptakan peluang bisnis. Manfaat dan penggunanya adalah 1. Pengambilan keputusan, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan strategis. Yang kedua, identifikasi peluang, menemukan peluang bisnis baru dan mengatasi masalah potensial. Yang ketiga, meningkatkan proses, mengoptimalkan proses operasional dan kebijakan. Yang keempat, produk dan layanan, menciptakan produk, layanan, dan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Yang kelima, prediksi tren, memprediksi tren masa depan dan memberikan keunggulan kompetitif.